Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi di sini di channel Ari Teacher Bahasa yang membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Oke, khususnya tayangan hari ini yaitu tentang menulis surat lamaran pekerjaan khusus untuk kelas 12. Oke, tayangan kemarin, tayangan sebelumnya atau part pertama kita membahas tentang pengertian dan isi dan sistematika. Oke, untuk tayangan hari ini, tayangan kali ini kita akan membahas tentang simpulan, unsur kebahasaan dan penyusun surat lamaran pekerjaan. Oke, untuk menghemat waktu, mari kita langsung saja membahas tentang simpulan, sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Oke, cek simpulan, sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Simpulan, sistematika, dan unsur surat lamaran didapatkan dengan menggali informasi dalam surat lamaran. Informasi yang dapat digali seperti tempat dan waktu pembuatan surat lamaran pekerjaan, identitas pelamar, isi surat lamaran, informasi penguatan identitas pelamar, serta salam pembuka dan penutup. Jadi dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas beberapa bagian. Nah, ini unsur-unsur isi dalam surat lamaran pekerjaan. Simpulannya seperti ini. Misalnya dalam surat lamaran pekerjaan di situ ada, kita dapat mengetahui atau menggali informasi tentang tempat dan waktu pembuatan surat. Biasanya ada di paling atas. Misalnya di situ dituliskan Ciamis 18 Januari 2021. Di situ kita tahu bahwa surat itu dikirim atau dibuat pada tanggal itu. Kemudian di sini juga ada identitas pelamar. Nah, itu biasanya ada identitas pelamar. Saya yang tertanggal di bawah ini, misalnya siapa namanya, kemudian alamatnya, kemudian jadi kita tahu jenis kelaminnya, tempat tanggal lahirnya, seperti itu. Kemudian isi surat lamaran, kita tahu bahwa isi dalam surat lamaran tersebut ditujukan untuk membuat atau mencari pekerjaan. Kemudian informasi penguatan identitas pelamar, serta ada salam pembuka dan penutup. Biasanya ada di awal salam pembuka dan di akhir salam penutup, dan ada tanda tangan dan nama terang di paling akhir. Oke, itu untuk yang simpulan, sistematika, dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Oke, mari kita lihat yang kedua. Unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Ada 4. Yang pertama, ketepatan pilihan kata. Nah, ini harus tepat dalam pemilihan katanya. Misalnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, itu seperti itu. Jadi tepat, kemudian efisien. Jadi tidak bertele-tele, tidak basa-basi, tidak muter kesana kesini. Jadi harus tepat. Kemudian pilih kata-kata yang mudah dipahami dan mudah dicerna. Jadi jangan menggunakan bahasa daerah. Oke, kemudian yang kedua, keberadaan dan keefektifan struktur kalimat. Keberadaan kalimat harus benar-benar kita lihat struktur kalimatnya, kosakatanya kita harus benar-benar dilihat supaya si pembaca dapat mengetahui makna atau isi tujuan dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Oke, yang ketiga, kepaduan paragraf. Paragraf pertama dan paragraf kedua harus benar-benar padu, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Titik komanya jangan lupa harus tepat, seperti itu. Huruf kapital setelah titik, seperti itu. Oke, kita lanjut saja. Yang terakhir, penyusunan surat lamaran pekerjaan. Jadi cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar sebagai berikut. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak boleh menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa asing. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, tulislah dengan kalimat singkat, padat, dan jelas. Oke, itu sudah pasti. Jadi kalau memang surat lamarannya mau ditulis tangan, tulis tangan dengan rapih. Kalau mau diketik
pakai komputer, diketik dan rapi. Jangan lupa kalimatnya harus benar, singkat, padat, dan jelas supaya tujuannya dapat diketahui si pembaca. Yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Oke, tadi kita harus menggunakan tulisan tangan supaya si pembaca tahu bahwa karakter biasanya dari setiap tulisan itu ada karakter kita dari setiap tulisannya. Rapi, tidak rapi, seperti itu. Mencerminkan pribadi seseorang biasanya tulisan itu. Jadi biasanya si pemberi pekerjaan itu dalam dalam pengumumannya mencantumkan bahwa surat lamaran pekerjaan harus ditulis tangan, seperti itu. Kemudian yang keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Oke, jadi sekali lagi tidak boleh ada yang namanya coretan. Ada coretan tip gitu. Jadi biasakan kita menulis dengan rapih, atau biasanya kita tulis dulu dengan pensil, kemudian nanti ditebalkan dengan pulpen atau ballpoint. Kemudian yang kelima, isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Data dirinya harus jelas, dokumen pendukungnya apa saja, misalnya ijazah, KTP, kemudian CV, kurikulum vitae, kemudian surat kelakuan baik. Itu. Kemudian yang keenam, lampirkan sertifikat pendukung dan yang bisa menambah nilai lebih kepada Anda. Nah, lampirkan misalnya kita pernah mengikuti pelatihan Microsoft Word, itu harus tampilkan dilampirkan maksudnya, seperti itu. Oke. Terima kasih telah melihat tayangan ini. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-share, di-komen. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tayangan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.